Ya, insya Allah ya besok kita yang untuk beragama Islam yaitu besok insya Allah akan melaksanakan puasa. Nah, bagaimana sih cara menjaga imunitas selama berpuasa di dalam pandemi saat ini? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Azizko Irido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, itu tentang PKH, BPNT maupun BST atau bantuan dari pemerintah. Nah, pada kali ini saya membahas berbeda dari yang lain ya, karena memang insya Allah besok khusus yang beragama Islam ya akan melaksanakan puasa Ramadan ya pada hari Selasa. Ya mungkin tetap menunggu dari instruksi pemerintah terkait sidang isbat nanti sore ya. Dan mungkin dari ormas atau keagamaan yaitu Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa besok sudah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tentunya saya dari warga channel Azizko Irido Official mengucapkan minta maaf karena pada kali ini akan melaksanakan puasa Ramadan ya. Moga-moga tetap dilancarkan sampai genap ya 1 bulan penuh dan tetap sehat dalam pandemi COVID-19 seperti itu yang kali ini masih belum reda. Nah, kali ini saya akan memberikan tips terkait bagaimana sih menjaga imunitas tubuh selama berpuasa di tengah pandemi COVID-19. Mungkin moga-moga bisa bermanfaat dan bisa digunakan ya. Moga-moga saya juga bisa melaksanakan dan pada yang menonton video ini bisa digunakan untuk persiapan menjelang puasa Ramadan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Tapi sebelumnya yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa untuk like ya, dan mungkin yang mau berkomentar terkait bagaimana menjaga imunitas selama berpuasa bisa komen atau tulis di bawah ya. Dan yang baru bergabung bisa langsung saja selalu dukung channel ini. Moga-moga bisa tahun ini bisa mencapai 100.000 subscribe. Nah, sehingga bisa lebih luas lagi untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang melihat tentang bantuan sosial seperti itu. Tapi ya pastinya langsung subscribe dan nyalakan tombol loncengnya seperti itu ya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya, semoga bisa digunakan. Jadi selama pandemi COVID-19 itu membuat imunitas itu kita tetap waspada, yaitu selalu menjaga imunitas karena beraktivitas meskipun dalam puasa tetap beraktivitas sehingga menjaga kekebalan tubuh kita seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih menjaga imunitas tubuh? Nah, saat harus menjalani puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh ya. Apakah puasa akan mengurangi ya, intinya sistem kekebalan tubuh? Nah, ini saya memberikan informasi seperti ini bahwa melansir dari Cleveland Clinic ya, selama pola makan dan pola tidur terjaga ya, puasa justru dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, selain itu puasa juga disebut dapat membantu meningkatkan mood. Nah, lebih baik ya meskipun terasa sulit pada awal-awal besok ya karena memang sudah berpuasa. Nah, setelah beberapa hari kita tubuh ya, ketika tubuh telah menyesuaikan dengan pola makan dan minum yang baru, nah tingkat endorfin yang lebih tinggi akan dilepaskan sehingga memberikan dorongan pada kesehatan mental. Maksudnya endorfin itu hormon suatu kepuasan ya, memang terdapat dalam diri masing-masing ya. Jadi merasa lepas dalam melaksanakan puasa seperti itu akan dikeluarkan lebih tinggi atau dilepaskan seperti itu. Nah, berikut ini 3 cara ya, saya akan memberikan cara bagaimana menjaga imunitas saat berpuasa di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu menjaga tubuh tetap terhidrasi, artinya tidak
misal kalau kekurangannya bagaimana nih, misal gini, cairan lah dehidrasi itu ya. Kalau dehidrasi kekurangan, terhidrasi maksudnya. Jumlah cairan yang dibutuhkan seorang tergantung pada usia, jenis kelamin, iklim, dan tingkat aktivitas ya. Orang-orang dewasa rata-rata membutuhkan 2-3 liter air minum ya, atau air putih ya setiap hari. Nah, jadi lebih tepatnya itu air mineral ya. Jadi pastikan untuk minum banyak cairan saat sahur dan juga buka puasa. Nah, seperti jus atau susu tanpa pemanis adalah bisa jadi alternatif ya yang rendah kalori. Nah, sementara soda dan minuman berkafein ya, soda atau minuman kafein itu ya kopi ya, seperti kopi yang cenderung menyebabkan peningkatan buang air kecil, sehingga sebaiknya dibatasi mengkonsumsi minuman ini ya, sekedarnya saja, karena memang yang hobi kopi itu sangatlah penting. Nah, ada juga yang bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi kaldu, sup atau semur. Selain itu, buah dan sayuran seperti semangka, labu atau bayam, nah sebagian besar mengandung air sehingga juga dapat membantu mengganti cairan tubuh seperti itu. Nah, mengapa ini penting? Karena tubuh manusia itu terdiri dari 60% air ya. Ini penting untuk menjaga fungsi tubuh termasuk metabolisme, pengangkutan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang limbah atau seperti itu ya. Nah, jumlah air dalam tubuh itu berfluktuasi atau naik turun ya. Hilang melalui urin dan keringat dan diperoleh kembali dari makanan dan minuman seperti itu. Jika kebutuhan cairan tubuh tak terpenuhi, maka berisiko menyebabkan dehidrasi atau secara kekurangan cairan secara berkala saat berpuasa. Dehidrasi ini dapat menyebabkan penurunan badan dengan cepat. Nah, tapi akan kembali ketika kebiasaan makan dan minum kembali normal seperti itu. Jadi tetap cairan ya, tetap dijaga ketika buka puasa ataupun sahur. Terus yang kedua, ini ada pilih makanan yang sehat. Nah, ini yang paling penting. Nah, menahan lapar dari fajar sampai dari petang ya, dari fajar sampai petang. Seringkali menggoda kita untuk memanjakan diri atau makan makanan cepat saji dan enak saat berbuka puasa. Nah, tapi yang perlu diingat, makanan dengan proses tinggi mengandung garam, gula, dan lemak tidak sehat yang tinggi. Nah, yang tidak akan membuat rasa kenyang bertahan lama, justru dapat meningkatkan rasa haus seperti itu ya. Jadi yang mengandung garam, mengandung gula, lemak tidak sehat yang tinggi ya, seperti itu malah tidak membuat kenyang tapi malah membuat rasa haus. Nah, cobalah segenggam kacang panggang seperti pengganti makanan siap saji atau gorengan seperti itu ya. Jadi pilih makanan yang dipanggang, dibakar, dikukus daripada digoreng. Intinya itu ya, pilihan ya, lebih baik dikukus atau dibakar atau dipanggang daripada digoreng. Tidak menyebabkan cepat haus seperti itu ya. Tergantung, tidak perlu mahal ya, sekedarnya saja. Jika Anda membutuhkan makanan penutup atau yang manis, nah buah adalah alternatif yang sehat dengan kandungan gula alami. Seperti itu kan juga manis juga ya, gula seperti itu. Mengapa ini penting? Nah, kemampuan tubuh untuk memproses karbohidrat dan lemak itu mencapai puncaknya pada waktu tertentu dalam sehari. Nah, makanan yang dimakan di luar waktu makan itu ya, seperti menjelang tidur, maka makanan tidak diuraikan secara efisien sehingga dapat menyebabkan berat badan. Jadi tetap sesuaikan saja. Yang penting kalau berdasarkan Nabi itu cukup saja, tidak perlu terlalu kenyang dan juga tidak berhenti. Maksudnya makan ketika kenyang, ketika lapar dan juga berhenti ketika kenyang, itu yang paling mudah seperti itu. Nah, yang ketiga, menjaga pola tidur dan berolahraga. Nah, memilih makanan sehat untuk berbuka puasa akan membantu mengisi bahan bakar Anda untuk mempersiapkan Anda untuk hari puasa berikutnya seperti itu ya. Selain menjaga pola makan, penting untuk memastikan tubuh beristirahat dengan menjaga pola tidur. Nah, meski demikian bukan berarti Anda harus menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur saja. Nah, tapi juga harus berolahraga seperti itu. Kalau terlalu lama tidur nanti akan lemas seperti itu. Nah, pastikan Anda tetap beraktivitas seperti biasa karena juga kerja ya, karena memang untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, bahkan Anda tetap bisa berolahraga juga pagi hari mungkin untuk menjaga imunitas juga. Nah, jika biasanya Anda berolahraga di pagi hari, Anda bisa mengubah waktu berolahraga menjelang waktu berbuka puasa seperti itu ya. Atau mungkin jalan-jalan ringan seperti itu. Nah,
Mengapa ini penting ya? Banyak orang saat berpuasa itu justru mengalami kenaikan berat badan. Nah, nanti biasanya malah naik berat badannya, bukan malah turun ya. Umumnya ini karena saat berbuka puasa itu asupan kalori melebihi yang dibutuhkan tubuh. Jadi balas dendam, nanti cuma banyak. Nah, malah itu menjadikan gemuk seperti itu. Nah, padahal sebenarnya dengan pola makan yang tepat, puasa bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, penurunan berat badan bisa terjadi ketika seseorang menggunakan lebih banyak energi daripada yang mereka konsumsi seperti itu. Jadi seimbangkan saja yang lebih tepat menurut saya ya. Sehingga bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, cobalah untuk aktif berolahraga ketika frekuensi makan menurun seperti itu. Jadi ya untuk diet juga bisa ya, puasa ini sebenarnya tergantung kita untuk bagaimana mengaturnya. Karena memang kadang-kadang kebanyakan ya, ketika ya kadang saya juga seperti itu, ketika berbuka itu biasanya memakan yang banyak sehingga tidak dan olahraga besoknya kadang-kadang olahraganya kurang gitu. Jadi itu perlu ditinggalkan, kita secukupnya saja sehingga juga diimbangi olahraga, pola tidur yang baik sehingga puasa ini bisa menjaga imunitas kita seperti itu. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Moga-moga besok selamat menunaikan ibadah puasa yang bagi yang menjalankan yaitu umat muslim. Moga-moga besok dari pemerintah Indonesia atau nanti sore ya, bagaimana keputusannya, apakah besok atau hari Rabu, kita tunggu saja ada informasi dari pemerintah. Mungkin dari Ormas Muhammadiyah sudah memberikan informasi atau mengumumkan bahwa besok puasa, tapi tetap ya kita patuhi dari pemerintah. Intinya ya mungkin saja itu karena memang informasi dari pemerintah yang akan jadi acuan seperti itu. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya informasikan. Moga-moga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.